Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, hidayah, taufik, kesehatan, kesempatan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah, kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita seluruh umat. Hadirin yang rahimahullah, di awal saya ingin berwasiat khusus kepada pribadi khatib dan kepada seluruh jamaah, marilah terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa dalam arti yang sesungguhnya, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Karena hanya dengan bekal takwa, satu-satunya bekal untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kita sudah berada di hari ketiga bulan Syawal, atau hari ketiga hari raya Idul Fitri. Idul Fitri secara bahasa berasal dari kata audun, kembali. Fitri, fitrah, kesucian, bersih. Idul Fitri artinya kembali kepada suci, bersih dari dosa, dari segala dosa. Insya Allah orang-orang yang berpuasa dengan baik, dengan sungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang dalam Ramadan kemarin, insya Allah dalam keadaan sekarang ini, insya Allah semua kita berharap kita semua dalam keadaan Idul Fitri, kembali kepada suci, bersih dari dosa-dosa seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, kemudian ada juga ungkapan minal aidin wal faizin. Ini adalah doa. Minal aidin wal faizin, artinya minal aidin, semoga semua kita kembali kepada fitrah, suci, bersih dari dosa, wal faizin, dan semoga kita semua mendapatkan kemenangan setelah melawan hawa nafsu. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, sebagai bentuk al-aidil wal faizin kita yang harus kita jaga dan terus kita lestarikan, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, Ramadan telah berpesan kepada kita. Ramadan meninggalkan pesan-pesan yang mestinya terus kita ingat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Ramadan berpesan kepada kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang jujur, menjadi muslim-muslim yang jujur. Jadi apapun kita, justru sekarang ini Indonesia itu bukan kekurangan orang jujur. Orang pintar banyak, tapi yang sangat kurang adalah orang jujur. Padahal Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Ketika Ramadan kemarin kita semua berpuasa, pasti puasanya jujur semua. Walaupun kita di rumah sendirian, banyak makanan, banyak minuman, tapi kita tidak berani untuk makan dan minum. Padahal kalau kita mau, kita makan dan minum saja. Kemudian sebelum keluar buka pintu, kita lap mulut kita sekering-keringnya seakan-akan kita berpuasa lagi. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita berpuasa, puasa kita puasa yang jujur. Dan nilai-nilai kejujuran inilah yang mesti terus kita lestarikan dalam diri kita. Jadi apapun kita,
Jadi pedagang-pedagang yang jujur sehingga tidak mengurangi timbangan. Jadi pejabat-pejabat yang jujur sehingga mustahil ada korupsi. Inilah didikan Ramadan. Dan Rasulullah telah menyatakan itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian punya sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sifat jujur itu akan membawa kalian kepada perbuatan baik, dan perbuatan baik akan membawa kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajadu rajul yasduqu wa yahru sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Orang yang jujur dan selalu berusaha untuk jujur dan setiap hari dia jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pribadi-pribadi yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati sama sifat bohong, suka dusta, suka tidak jujur. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena orang yang suka berbohong, dia akan melakukan perbuatan keji yang lainnya, dan perbuatan maksiat itu akan membawa dia ke nerakanya Allah. Wa may yadul rajulu yakdzibu hatta yuktaba inda Allahi kadzaban. Orang yang selalu berbohong maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pembohong. Namun begitu. Hadirin jamaah rahimahumullah, ini pesan Ramadan yang pertama agar supaya kita terus menjaga aqidin wal faidin kita. Selalu jujur jadi apapun kita. Kemudian yang kedua, yang harus terus kita jaga, kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahwa Ramadan kemarin kita begitu rajin membaca Al-Quran. Bahkan ada yang khatam beberapa kali khatam Al-Quran. Bahkan ada yang berjamaah membaca Al-Quran. Jadi tanamkan terus cinta pada Al-Quran, membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi kebiasaan membaca Al-Quran pun semestinya harus ada setiap hari. Ada waktu khusus yang kita sediakan untuk membaca Al-Quran selama 24 jam, 1 jam saja atau setengah jam saja atau seperempat jam saja untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa begitu pentingnya kita membaca Al-Quran? Karena ini perintah Rasulullah SAW Al-Quran. Bainahu yabdi yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Quran. Bainahu yabdi yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Keutamaan yang paling utama dari membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang menolongnya, di mana ketika waktu itu semua manusia bingung memikirkan nasibnya masing-masing, masuk surga atau masuk neraka. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahbihi wa banihi likulli minhum yawma idzin sha'nun yughnihi. Ketika semuanya pada lari meninggalkan saudaranya, bahkan ibu bapaknya ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan, semuanya memikirkan nasibnya masing-masing. Ketika huru-hara yang luar biasa tersebut, bagi pembaca Al-Quran dia santai. Kenapa? Karena nanti Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Kebiasaan membaca Al-Quran semestinya tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi terus kita lestarikan dalam kehidupan kita, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita.